dimanapun mungkin pasti ada yang namanya orang yang baik, sedang, terus yang tidak baik, ada kekerasan, pemukulan ataupun seksual ya, majikan ataupun anak majikan. Pada hakikatnya laki-laki itu adalah tulang punggung keluarga. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semua sehat walafiat ya. Oke, jadi di video kali ini sekarang saya mau membahas tentang penyebab kenapa TKW di Arab Saudi ini bisa menjadi kaburan. Jadi apa sih penyebab mereka ingin kabur dari majikan? Jadi buat teman-teman, silahkan simak terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di subscribe biar vlog ini terus berkembang. Ditunggu juga like, komen, dan share-nya ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Oke teman-teman, mungkin teman-teman yang banyak diketahui dari para TKW ataupun TKL bahwa kaburan itu terjadi diakibatkan oleh majikan brengsek ya, dan itu pun menjadi salah satu alasan kebanyakan TKW ataupun TKL untuk menjadi kaburan. Sebenarnya ada beberapa hal lain yang menyebabkan TKW ataupun TKL itu menjadi kaburan ya teman-teman. Dan saya di sini akan bahas sekarang apa-apa saja penyebab para TKW ini menjadi kaburan. Oke, mungkin salah satu yang menjadi alasan ataupun banyak diketahui oleh orang-orang bahwa TKW kaburan itu salah satunya yaitu majikan brengsek. Nah, majikan brengsek ini ada beberapa hal ya teman-teman. Di antaranya seperti gaji telat, tidak memberikan gaji, dan tidak diberikan kebebasan sama sekali, itu entah memegang alat komunikasi seperti handphone, tidak diberikan komunikasi dengan keluarga. Nah, jadi seperti itu. Dan yang pastinya mungkin ada kekerasan fisik ataupun seksual ya. Contoh seperti ya ada kekerasan, pemukulan ataupun seksual ya, majikan ataupun anak majikan menginginkan TKW itu berhubungan seks ataupun lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, itu memang tidak menutup kemungkinan, itu pasti ada ya teman-teman. Dan karena di sini memang rumah itu sangat tertutup, bahkan mungkin tetangga juga tidak akan mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah, karena di sini tidak ada sistem bertetangga, dan antara tetangga itu tidak seperti di Indonesia ya. Kita benar-benar di sini itu sangat tertutup, bahkan mungkin walaupun kita bertetangga, kita tidak kenal sama sekali dengan orang-orang di sekeliling kita, apalagi sampai masuk ke rumahnya itu sangat tidak bisa ya teman-teman di sini, kecuali ada janji dan memang benar-benar disuruhi oleh pemilik rumah. Nah, jadi kita di sini tidak akan pernah diketahui situasi di dalam rumah orang sini ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang kedua mungkin ingin kebebasan ya. Banyak sekali TKW yang kabur dikarenakan ingin adanya kebebasan. Karena kafilan itu memang kita tidak bebas teman-teman. Tidak semua TKW bisa keluar rumah ya. Mungkin hanya waktu-waktu tertentu, itu pun seperti pergi ke rumah saudaranya ataupun ke mall, bahkan ada yang tidak dibawa sama sekali, apalagi yang bekerja di pinggiran-pinggiran kota. Yang di pinggiran-pinggiran kota itu sangat tertutup sekali, bahkan mungkin selama satu kontrak itu tidak pernah sama sekali keluar rumah. Nah, jadi seperti itu. Pastilah seorang manusia
akan ada rasa bosan dan jenuh hanya itu saja, dan tinggal di dalam rumah ya selama misalkan ya 2 tahun kan. Seperti apa gitu rasa ingin keluar dan ingin tahu kita di luaran seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi yang kedua adalah kebebasan ya. Banyak sekali akhirnya para TKW ataupun TKL mengambil jalan pintas dengan kabur dikarenakan ingin kebebasan, ingin seperti orang-orang yang sudah di luar sana, bisa pergi ke pasar, kumpul dengan teman-teman, bisa nyewa rumah di penampungan, bisa bergaul intinya di sini. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, yang ketiga ini memang sebenarnya sangat miris ya, sangat miris. Bahkan banyak yang majikannya itu memang baik, tapi karena oleh satu hal ini akhirnya memutuskan untuk kabur, yaitu sosial media teman-teman. Nah, jadi ini untuk para TKW untuk berhati-hati dalam menggunakan sosial media ya. Jadi di sosial media itu mungkin saya tidak bisa sebutkan, di era digital yang seperti ini banyak sekali aplikasi-aplikasi untuk kita bersosial media. Nah, di situ itu banyak sekali kejadian yang mengakibatkan banyak TKW menjadi kaburan teman-teman ya. Contoh di salah satu aplikasi mungkin yang lagi viral sekarang seperti TikTok, tapi saya tidak menyalahkan aplikasi itu ya, itu tergantung dari orangnya yang menggunakan aplikasi itu sebagaimana TikTok ataupun Facebook ya teman-teman. Nah, di situ banyak sekali TKW yang kabur gara-gara itu. Contohnya seperti di Facebook, mungkin karena melihat posan dari teman-teman yang sudah kabur, melihat sedang pergi ke pasar, makan-makan bareng, melihat kebebasan mereka di penampungan. Nah, akhirnya tergiur dan memutuskan untuk mengikuti jejak mereka. Nah, jadi seperti itu. Contoh lain di aplikasi lain pun juga sama teman-teman, melihat kebebasan akhirnya timbul keinginan ingin kabur dan akhirnya memutuskan untuk kabur. Dan yang lain itu banyak sekali godaan ya teman-teman, godaan dari teman-teman kita juga sama, kita sebut TKL ya, melihat postingan di Facebook akhirnya tertarik, terus kenalan, setelah kenalan kita berhubungan dulu lewat sosial media dan akhirnya terbujuk akhirnya memutuskan untuk ikut dengan pasangan itu dan kabur. Itu tidak sedikit ya teman-teman, mohon maaf saja ya, itu tidak sedikit yang terjadi seperti itu. Kenapa? Saya pun juga pernah mengalami jadi seorang kaburan ya teman-teman. Jadi sebelum saya kembali lagi menjadi kafilan, saya itu pernah menjadi seorang kaburan. Walaupun saya kabur itu memang karena benar-benar saya harus kabur itu, majikan yang pertama itu sudah tidak mau mengurus saya lagi karena saya baru kesini datang dan saya juga menanggung beban yang lumayan besar di kampung. Jadi ya saya tidak mau pulang dan itu harus pulang saya itu. Jadi saya memutuskan untuk loncat ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman mungkin alasan majikan brengsek itu selalu dijadi kambing hitamkan ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan ya teman-teman, dimanapun mungkin pasti ada yang namanya orang yang baik, sedang, terus yang tidak baik. Itu pasti ada, di setiap negara pun pasti ada ya, seperti itu. Nah, ini saya pesan untuk para suami yang ingin memberangkatkan istrinya menjadi TKW itu, entah ke Arab Saudi, ke Taiwan, Hong Kong, kemanapun.
Jadi kalian harus berpikir-pikir dulu karena kalian sudah memberi izin, dan mungkin kalian juga harus bisa menerima akibatnya bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah, karena itu sudah izin dari suami ya. Tapi walaupun seperti itu ya banyaklah yang memang amanah dan tidak mengingkari janji ya, bahwa pergi ke negara orang itu untuk merubah nasib. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan pada hakikatnya laki-laki itu adalah tulang punggung keluarga. Jadi yang wajib mencari nafkah itu adalah seorang suami ataupun laki-laki. Uang suami adalah uang istri, tapi uang istri bukan uang suami. Ingat itu ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kalian semua dan menjadikan referensi buat yang ingin menjadi TKW atau yang ingin memberangkatkan istrinya menjadi TKW untuk lebih berhati-hati, dan mudah-mudahan saja itu tidak terjadi kepada kalian semua. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.